Selamat pagi pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam sorotan akhir pekan Harian Umum Kabar Banten. Persoalan stunting di Provinsi Banten masih dengan angka yang cukup tinggi. Meskipun hampir semua kabupaten kota mengklaim jika angka stunting di daerahnya turun. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah sorotan akhir pekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Kamis 2 Februari 2023. Angka stunting di Provinsi Banten diklaim turun 4,5% pada tahun 2022. Hal itu berdasarkan data survei status gizi Indonesia atau SSGI dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya angka stunting di Provinsi Banten berada di angka 24,5% pada tahun 2021 dan kini menjadi 20%. Tak hanya itu, di ibu kota Provinsi Banten pun mengalami penurunan stunting. Kota Serang mengklaim jika kasus stunting turun, yang awalnya 2.700 kasus stunting, kini menjadi 1.900 kasus, atau turun sekitar 800 kasus. Namun demikian, persoalan stunting dan gizi buruk perlu ditangani serius oleh setiap daerah. Apalagi penurunan stunting ini menjadi program prioritas pemerintah pusat. Artinya, meskipun angkanya turun secara persentase, namun kepala daerah diharapkan tidak terpaku pada angka penurunan, melainkan harus mencari solusi bagaimana untuk penuntasan angka stunting di setiap daerahnya. Baik pemirsa Kabar Banten, saat ini saya sudah duduk bersama redaktur Harian Umum Kabar Banten, Abang Yandri Adianda. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai menyoroti tentang kasus stunting di Provinsi Banten dan di ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang. Ya, gimana Bang? Sorotan Harian Umum Kabar Banten edisi Kamis 2 Februari 2023 ini itu menyoroti soal kasus stunting di ibu kota Provinsi Banten yang diklaim telah turun. Jadi dari angka 2.700 sekarang jadi 1.900. Artinya ada penurunan sekitar 800 kasus atau anak yang sudah bebas stunting. Apa yang harus dilakukan nih Bang kira-kira dari pemerintah Kota Serang untuk penuntasannya? Karena kan selama ini selalu fokus di penurunan angka gitu. Gimana Bang? Ya, terima kasih Rizky. Sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan Pemkot Serang itu sudah bagus ya, dengan adanya penurunan angka dari 2.700 ke 1.900. Cuman mungkin dengan angka itu persentase yang ada di Kota Serang masih di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Kemenkes sebesar 14% untuk kasus stunting ya. Dengan jumlah itu berarti sekitar 20%-an ya? 20%. Berarti masih ada banyak yang harus dilakukan Pemkot Serang untuk menurunkan dan menuntaskan angka stunting di ibu kota Provinsi Banten. Ya, kalau melihat dari anjuran atau yang diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani status kasus stunting ini, yang pertama itu dengan pemberian TTD kepada calon-calon ibu dari tingkat remaja bahkan ya remaja putri, itu bahkan dianjurkan untuk pemberian TTD itu di usia sekitar remaja ya, di kelas 1 SMP. Itu sekitar umur 14-an ya, sekitar 14 tahun. Jadi memang dari hulunya harus sudah disiapkan dari si calon-calon ibu, udah mulai diberikan TTD agar mereka pada saat nanti hamil si calon cabang bayi ini sudah tidak kekurangan gizi. Nah, yang kedua itu yang disarankan oleh Kemenkes adalah pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil. Jadi dari awal dia masih remaja sudah diberikan tablet
tambah darah TTB tadi. Nah, pada saat hamil, pemberian gizi dan pemeriksaan kehamilan juga harus dilakukan untuk menjamin agar kandungan dan si jabang bayi tidak terjadi kekurangan zat besi, protein atau asam folat atau apapun lah yang dibutuhkan oleh si pemenuhan bayi. gizi intinya gitu ya. Gizi agar si bayi tetap sehat ya. Nah, yang ketiga, setelah lahir pun anak tetap harus dipantau pemenuhan gizinya setidaknya dari anak usia 6 bulan sampai 2 tahun ya, sekitar 24 bulan ya. Khususnya untuk protein hewaninya. Jadi memang kasus stunting ini harus dari hulu sampai nanti si anak udah usia 2 tahun pun harus tetap dikontrol karena biar bebas stunting. Ya, agar bebas stunting karena stunting ini kan menjadi penyebab ya pada akhirnya gizi buruk, khawatirnya seperti itu. Jadi ketika dihamil dan sampai nanti sampai sudah menjadi sudah di usia 2 tahun, si anak tetap pemenuhan gizi tetap harus terpantau. Tetap terpantau, tetap dijaga. Ya, dengan begitu mudah-mudahan angka stunting di Kota Serang, khususnya mungkin atau umumnya di Provinsi Banten, bisa mencapai angka yang disarankan, minimal yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan. 14%. 14%. Bahkan kalau bisa lebih turun lagi ya. Iya, bagusnya jangan cuma turun tapi tuntas ya. Iya, harus dituntaskan. Artinya soal penanganan stunting atau penuntasan stunting ini itu juga ada peran orang tua dan masyarakat ya? Iya, sudah pasti itu. Orang tua juga memang harus pemenuhan gizi terhadap dirinya sendiri dan calon bayi dan anaknya juga harus diperhatikan. Betul sekali. Karena stunting ini memang ada keterkaitan juga dari kemiskinan ya, dari kemiskinan, faktor lingkungan dan masih banyak lagi. Oh, berarti di sini kita ambil kesimpulannya. Kalau untuk penuntasan stunting, ya penurunan deh gitu. Nggak cuma dari pemerintah, tapi dari masyarakat juga dan diperhatikan. Kemudian anak-anak usia remaja ini harus diberikan edukasi ya. Betul. Aktif. Ya. Dari mulai SMP ya. Jadi mereka sudah harus istilahnya di program lah ya. Program itu harus dimulai dari tingkat SMP. Jadi pemerintah harus sudah mulai mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada calon-calon ibu ya. Termasuk KUA mungkin ya? Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Karena KUA juga kan ya, ada ini harus ada pendidikan juga. Pranikah ya. Pranikah. Baik pemirsa Kabar Banten, tadi udah kita obrolin sedikit-sedikit soal penurunan kasus stunting di Provinsi Banten, khususnya Ibu Kota Provinsi Banten, Kota Serang, bersama Bang Yandri Adianda sebagai redaktur Harian Umum Kabar Banten. Di minggu depan, di akhir pekan nanti, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang tentunya lebih menarik lagi, lebih seru lagi ya Bang ya. Jadi jangan kapok ya Bang buat ngobrol-ngobrol di akhir pekan ini. Baik pemirsa Kabar Banten, bersama saya Rizky Putri Ananda dan Bang Yandri Adianda sebagai redaktur Harian Umum Kabar Banten. Kita pamit undur diri dari sorotan akhir pekan Kabar Banten dan jumpa lagi di akhir pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.